Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1831 sampai bab 1835. Ketika 7 dewa jahat melihat Ye Junlin marah, mereka segera berlutut di depannya. Tuan kecil, kami salah. Kami seharusnya tidak mengeluh. Kami harus mematuhi perintah Anda tanpa syarat ketujuh. Orang itu menundukkan kepala dan tidak berani bangun. Mereka semua tahu konsekuensi dari tidak menaati dewa jahat. Meskipun mereka adalah 7 dewa jahat, yang di depan mereka adalah penerus dewa jahat yang sebenarnya. Satu-satunya yang layak menyandang gelar dewa jahat. Semuanya sia-sia, tidak apa-apa. Bangun, dengarkan aku, bersiaplah. Perintah Ye Junlin, 7 dewa jahat dengan cepat bubar. Ye Junlin berdiri di puncak gunung, dengan tangan di belakang punggung, melihat ke kejauhan. Perang besar akan terjadi, seluruh gunung Tiandang tampak sangat damai malam itu. Tidak ada suara burung atau binatang, bahkan angin pun tidak bertiup. Namun kawasan sekitar gunung Tiandang sama ganasnya dengan api. Master dari Tian's Mansion, klan Baolong, dan semua kekuatan besar yang layak semuanya sudah siap. Pasukan internasional yang dipimpin oleh Su Zhengji dan Richard juga sudah siap. Mereka mengepung Gunung Tiandang sepenuhnya, termasuk langit di atas Gunung Tiandang juga tertutup rapat. Di tangan orang-orang kuat ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seekor lalat pun tidak dapat terbang di atasnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang masih hidup, tidak ada yang berpikir untuk pergi. Harus dikatakan bahwa Ye Junlin benar-benar bodoh, dia tidak hanya mengumpulkan semua orang, tetapi dia juga mengungkap lokasinya. Bukankah ini hanya menunggu kita untuk menangkap mereka semua? Hahaha, semua orang. Tertawa, jangan meremehkan Ye Junlin, dia berani mengungkapkan lokasinya dan mengumpulkan semua orang. Dia mungkin ingin melawan kita sampai mati, kelompok roh jahat ini sulit untuk dihadapi. Semuanya, bersiaplah, dengarkan perintahnya, dan kami akan meluncurkan serangan umum dalam 1 jam. Dimengerti, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Tidak jauh dari Gunung Tiandang, pasukan dari Pulau Timur berkumpul di sini. Hahaha, hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba, segalanya berjalan lebih baik dari yang kita bayangkan. Menurut rencana kami, itu semua adalah pelemahan skala kecil. Tapi kami tidak menyangka Ye Junlin untuk mengumpulkan semua orang. Pertempuran ini akan sangat melemahkan kekuatan dunia seni bela diri Daxia. Iya, Tian's Mansion dan yang lainnya sangat kuat. Tetapi para pengikut dewa jahat juga tidak lemah. Dikatakan bahwa ketujuh dewa jahat semuanya berada di tingkat ke-8. Apa konsep surga ke-8? Agar tidak mengungkap kartu truf mereka, Kerajaan Elang Perang lebih memilih membiarkan Ye Junlin pergi daripada mengirimkan orang-orang kuat dari surga ke-8. Kita bisa duduk santai dan menunggu pertunjukan bagus. Tapi mereka tidak tahu, yang mengejutkan adalah seseorang telah mengikuti jejak dan datang ke pintu. Bagaimanapun, mereka masih meninggalkan petunjuk. Sebelumnya, sulit menemukan Ye Junlin sendirian. Tapi sekarang Ye Junlin memiliki terlalu banyak sumber daya. Selain tim rahasianya, ada juga 7 dewa jahat. Suasana perang yang mendekat semakin kuat. Ye Junlin masih berdiri di puncak gunung. Dia telah berdiri selama beberapa jam. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Li Ziran baik-baik saja. Dia menghela nafas lega. Saya sekarang dapat berkonsentrasi pada pertempuran berikutnya. Mari kita selesaikan semua masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu. Setelah itu, Li Ziran berhasil diselamatkan. Gunung Tiandang, fokus dunia. Pertempuran ini mempunyai arti penting yang menciptakan zaman. Hal ini mungkin mempengaruhi arah dunia seni bela diri Daxia di masa depan, dan bahkan arah dunia. Hitung mundur, 3, 2, 1, luncurkan serangan umum. Wos, tiba-tiba sinyal suar muncul dan meledak di atas Gunung Tiandang. Boom, 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 tiba-tiba, flash bom membubung ke langit,
begitu padat hingga seluruh gunung Tiandang bersinar seterang siang hari. Bunuh, bunuh Ye Junlin, serang. Puluhan ribu master melancarkan serangan umum ke gunung Tiandang dari segala arah. Ye Junlin, akhirmu telah tiba. Su Zengji, Richard dan yang lainnya juga bergabung satu persatu. Bunuh, guru yang tak terhitung jumlahnya mendaki gunung Tiandang dari segala arah. Setiap orang adalah pembunuh. Siapapun yang terlihat akan dibunuh. Mereka tidak akan membiarkan bidat jahat manapun hidup malam ini. Semua akan mati, namun setelah beberapa menit, semua orang tercengang. Karena sepanjang perjalanan, saya tidak melihat satupun bidat jahat. Seharusnya tidak demikian, menurut jumlah kekuatan dewa jahat. Mereka seharusnya ada di mana-mana di pegunungan dan dataran. Tempat sekecil puncak gunung tidak dapat menampung begitu banyak orang. Jadi kemana perginya orang-orang itu? Hati-hati, iblis-iblis ini sangat licik. Mereka mungkin sedang menunggu untuk menyerang kita. Perhatian, segera, para ahli dari semua sisi menjadi waspada, melambat, dan mendaki gunung perlahan. Namun semakin jauh Anda melangkah, semakin panik Anda. Tidak ada seorang pun sama sekali, seluruh gunung Tiandang sangat sunyi. Tidak ada suara sama sekali, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Bahkan tidak ada jejak burung atau binatang pun. Seharusnya tidak begitu, kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Jika kita menyerang, kita seharusnya sudah menyerang. Tidak ada seorang pun yang terlihat, jadi semua orang terus mendaki. Segera, ketika kami sampai di lereng gunung, kami masih tidak melihat satu orang pun. Hal ini menimbulkan kebingungan di wajah semua orang. Apa yang terjadi? Itu sudah setengah jalan mendaki gunung dan tidak ada seorang pun di sana. Apa yang setan-setan ini coba lakukan? Apa sebenarnya yang diperhatikan Ye Junlin? Terlalu berbahaya dan licik, coba saya lihat. Mereka akan benar-benar hancur berkeping-keping. Terus bergerak, para ahli dari segala sisi terus mendaki gunung dari segala arah. Dengan orang-orang kuat dari Tian's Mansion dan para Master Tianbang menekan formasi, mereka tidak takut. Semakin jauh Anda melangkah, semakin panik Anda. Aneh, sangat aneh, tidak ada seorang pun yang terlihat. Meski hampir sampai di puncak, mereka tetap tidak melihat siapapun. Apa yang sedang dilakukan Ye Junlin? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang. Saya kenal Ye Junlin, dia sangat banyak akal. Saat ini, kita tidak bisa menganggap entengnya. Su Zengji mengingatkan, ya, bagaimanapun juga, Ye Junlin dan 7 dewa jahat sangat kuat. Begitu mereka bersekongkol, kerugian kita akan besar. Suasana teror menyebar di Gunung Tiandang, semua orang tampak gugup dan ekspresi mereka membeku. Setelah beberapa diskusi di antara pejabat senior Tian's Mansion, mereka memutuskan untuk membiarkan yang kuat maju ke depan untuk membersihkan jalan, untuk berjaga-jaga. Orang-orang kuat dari Tianbang dan Tian's Mansion berada di depan untuk membersihkan jalan, dan pasukan lainnya mengikuti di belakang. Menekan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Situasinya tetap sama, sepanjang jalan, saya masih tidak melihat siapapun. Bahkan beberapa orang kuat telah kehilangan akal sehatnya. Lagi pula, dalam pikiran semua orang, para bidat jahat ini pada dasarnya licik, kejam, dan bengis. Begitu mereka menggunakan konspirasi apapun, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Setengah jam kemudian, pasukan dari berbagai pihak berhasil mencapai puncak dari 4 arah. Di puncak gunung, hanya ada sesosok tubuh yang berdiri. Itu adalah Ye Junlin, tidak ada yang mengharapkan ini. Hanya ada satu orang di seluruh Gunung Tiandang. Kemana perginya puluhan ribu kekuatan dewa jahat? Aku bingung, kekuatan para dewa jahat semuanya telah berkumpul. Inilah yang telah dilihat dan diyakini oleh Tian's Mansion. Begitu banyak orang pergi ke Gunung Tiandang, bagaimana bisa hilang tanpa alasan? Mereka mencari hampir seluruh Gunung Tiandang, tidak melihat siapapun. Kemana perginya orang-orang? Mengapa hanya ada satu orang? Saya tidak dapat membayangkannya, tidak dapat mengerti. Sosok itu perlahan berbalik, itu Ye Junlin.
Ye Junlin adalah satu-satunya di Gunung Tiandang. Aku sudah lama menunggu kalian semua, Ye Junlin tersenyum. Tapi penampilan ini, bagi orang lain, terlihat seperti setan. Taktik kota kosong? Apakah Ye Junlin mungkin sedang merencanakan taktik kota kosong? Benar-benar penipuan, tetapi jika kekuatan dewa jahat menyergap, di manakah mereka bisa menyergap? Sekarang setiap sudut dipenuhi orang-orang mereka. Tidak ada tempat bagi kekuatan dewa jahat untuk bersembunyi. Kemana mereka pergi, tidak bisa hilang begitu saja, bukan? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa puluhan ribu orang menghilang di bawah pengawasan Tian's Mansion? Penjelasan lainnya adalah seperti bayangan kerajaan elang perang dan prajurit bayangan di Pulau Timur. Mereka menyembunyikan tubuh mereka dan menyatu dengan lingkungan. Ini mungkin, namun hanya beberapa orang, atau segelintir orang, yang mampu melakukannya. Tidak mungkin puluhan ribu orang melakukannya. Kemana perginya orang-orang? Apa konspirasinya, Ye Junlin? Trik apa yang kamu mainkan? Di mana orang-orangnya? Di mana yang lainnya? Dihu mau tidak mau bertanya. Ya, Ye Junlin, hentikan angan-anganmu. Di hadapan kekuatan absolut, intrikmu tidak ada gunanya. Ya, Ye Junlin, cepat tangkap dia, lalu serahkan semua anak buahmu, mungkin aku akan meninggalkanmu utuh tubuh. Kelompok orang ini mengucapkan kata-kata kasar sambil melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada seorang pun yang mau tertembak dalam cuaca dingin. Bahkan yang terkuat di daftar surgawi, Ye Junlin senang. Terus terang, orang-orang ini masih takut, dia tersenyum. Jangan khawatir, saya satu-satunya di Gunung Tiandang. Kentut, hanya hantu yang akan percaya apa yang kamu katakan. Kami menyaksikan begitu banyak kekuatan jahat memasuki Gunung Tiandang. Mengapa hanya ada satu orang? Ye Junlin, berhentilah berbohong. Jika kamu punya konspirasi, ungkapkan saja. Begitu Ye Junlin membuka mulutnya, dia langsung dibantah oleh sekelompok besar orang. Ye Junlin tersenyum. Tampaknya dewa jahat telah menimbulkan bayangan psikologis yang besar pada kelompok orang ini. Aku cukup berurusan denganmu, kamu tidak membutuhkannya. Kamu tidak perlu mencari mereka, mereka sudah pergi. Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Kiri, siapa yang kamu bodohi? Dari mana begitu banyak orang pergi? Mengapa kita tidak melihatnya? Benar, sekalipun langit di atas Gunung Tiandang berada dalam kendali kita. Mustahil bagi mereka untuk terbang. Kamu katakan padaku mereka pergi. Kepada siapa kamu berbohong? Semua orang berteriak dengan marah. Tapi Ye Junlin benar. 7 dewa jahat membawa semua orang pergi. Inilah sebabnya ketika Ye Junlin mengusulkan rencana tersebut, 7 dewa jahat sangat menentangnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rencana Ye Junlin adalah meminta mereka memimpin semua orang mundur. 7 dewa jahat secara alami menolak menyetujui hal ini. Tapi ini perintah Ye Junlin, dan mereka hanya bisa melaksanakannya. Jadi mereka membawa semua orang, termasuk Fujia dan lainnya, meninggalkan Gunung Tiandang. Adapun di mana mereka meninggalkan Gunung Tiandang, itu tidak berada di bawah pengawasan Tian's Mansion, tidak terbang, dan tidak menghilang begitu saja. Faktanya, Ye Junlin mengambil keputusan ini setelah memastikan lokasi Gunung Tiandang. Dia meminta tim rahasia untuk menggali jalan di Gunung Tiandang. Daxia dikenal sebagai orang gila infrastruktur. Terlebih lagi, sekelompok ahli terkemuka menggalinya sendiri. Hanya butuh 1 hari bagi mereka untuk menggali jalan rahasia ini. Itu sebabnya 7 dewa jahat membawa puluhan ribu orang dan menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Tinggalkan di lorong di gunung, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Tian's Mansion dan yang lainnya. Bahkan langit pun terhalang, tapi masih ada gunung. Sekarang, Ye Junlin memang satu-satunya yang tersisa di Gunung Tiandang. Untuk mencegah konspirasi pihak lain berhasil, itu sebabnya dia menggunakan strategi ini. Biarkan 7 dewa jahat membawa orang-orang pergi secara diam-diam, mencegah mereka bertemu dengan pasukan Tian's Mansion. Secara langsung menghancurkan rencana pasukan Pulau Timur. Mereka menginginkan benturan langsung antara dunia seni bela diri Daxia dan kekuatan dewa jahat, dan secara signifikan melemahkan kekuatan seni bela diri Daxia.
Tapi Ye Junlin menolak membiarkan mereka berhasil. Tidak, kami menemukan jalan rahasia di suatu tempat di Beisan. Itu mengarah langsung ke gunung. Dan pintu keluarnya ada di tempat lain. Kami menduga bahwa 7 dewa jahat memimpin orang untuk pergi melalui jalan gunung. Di kali ini, para ahli dari Tian's Mansion menemukan jalan rahasia ini. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Sekarang, semua orang di Tian's Mansion tahu mengapa orang menghilang begitu saja. Sungguh tidak terbayangkan, Ye Junlin sebenarnya menggali terowongan keluar dari gunung. Bahkan jika aku memukul diriku sendiri sampai mati, aku tidak akan mempercayainya. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang menghilang begitu saja. Menghadapi situasi ini, Tian's Mansion dan yang lainnya tidak berdaya. Jika kesalahan datang dari atas, itu merupakan kelalaian serius dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab mereka. Jika Ye Junlin dan semua kekuatan jahat pergi diam-diam, mereka akan menjadi gila. Itu semua tanggung jawab mereka. Untungnya, Ye Junlin ada di sini. Kalau tidak, itu akan menjadi terlalu banyak masalah. Namun pertanyaan lain muncul di benak saya. Tidak, seharusnya ada beberapa pertanyaan. Mengapa Ye Junlin membiarkan 7 dewa jahat membawa orang pergi? Biarkan saja dia di sini sendirian. Bukankah ini bunuh diri? Jika diberi kesempatan untuk melarikan diri, mengapa tidak melarikan diri? Jika Anda tidak ingin melarikan diri, Anda harus membawa semua orang bersama Anda. Kekuatan jahat adalah tim yang sangat kuat, mengapa membiarkan mereka pergi? Saya tidak dapat memahaminya. Dari sudut pandang itu, masalah ini tidak dapat dipahami. Bahkan mengapa Ye Junlin dengan terburu-buru memanggil semua kekuatan jahat adalah keputusan yang luar biasa. Ini bukan untuk membiarkan semua orang menangkap semuanya sekaligus. Kulit kepala terkoyak, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin setia pada Daxia? Melakukan segala macam hal yang tidak dapat dipercaya, hanya untuk mengurangi kerugian Daxia dan mencegah konspirasi musuh berhasil. Dia akan selalu menjadi dewa perang Kunlun, dan dia akan selalu menjadi raja satu kata. Kapanpun, Anda harus mempercayainya tanpa syarat. Serahkan semuanya pada dia. Tian's Mansion tidak menduganya, dan kekuatan Dong Dao tidak menduganya. Saat mereka sedang bersenang-senang dan ingin duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, mereka menemukan bahwa semua harimau telah melarikan diri. Tidak ada yang mereka harapkan dapat tercapai. Ye Junlin adalah satu-satunya. Jika mereka ingin melakukan apa yang mereka lakukan 2 kali sebelumnya dan berpura-pura menjadi Ye Junlin dan membunuh semua orang, itu tidak mungkin. Belum lagi mata seluruh dunia terfokus di sini. Terlebih lagi, mereka yang hadir semuanya adalah pakar terbaik. Sepertinya ada yang tidak beres. Kelompok pasukan Pulau Timur tidak jauh dari Gunung Tiandang mulai mengerutkan kening. Karena para pemimpin Tian's Mansion memiliki mata-mata di tangan mereka. Ketika mata-mata menyampaikan berita tersebut, mereka semua tercengang. Semua orang menghilang cepat dan kirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka segera mengirim ahli ke Gunung Tiandang untuk menyelidiki situasi secara langsung. Mereka tidak sadar bahwa dengan melakukan hal tersebut, kelemahan mereka akan terbongkar. Orang-orang yang diatur oleh Ye Junlin sepenuhnya fokus pada mereka. Khususnya, 7 dewa jahat yang pergi juga mengambil tindakan. Satu bagian pergi untuk menyelamatkan Li Ziran, dan bagian lainnya pergi untuk menyelidiki petunjuknya. Puncak Gunung Tiandang, Tianlong menatap Ye Junlin. Ye Junlin, apa yang akan kamu lakukan? Ye Junlin tersenyum, jika kamu tidak melakukan apa-apa, apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayolah, aku cukup untuk menghadapinya kamu. Kematian, kata-kata Ye Junlin menarik banyak orang, tidak puas. Tapi orang-orang kuat semua memikirkan mengapa Ye Junlin seperti ini. Saat ini, ekspresi Su Zengji di tengah kerumunan menjadi aneh. Dia tidak muncul sekarang. Ye Junlin hanya mencarinya beberapa kali tetapi tidak dapat menemukannya. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Tidak rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kata Su Zengji tiba-tiba.
dia tidak bisa memahami semua alasan mengapa Ye Junlin menarik 7 dewa jahat, tapi dia menebak salah satu alasannya. Ye Junlin pasti mengirim seseorang untuk menyelamatkan Li Ziran. Tentu saja, ada yang harus kulakukan saat ini. Aku serahkan padamu untuk mengurus Ye Junlin, aku akan segera pergi. Su Zhengji meninggalkan Gunung Tiandang sebelum dia muncul dan langsung menuju pangkalan teknologi Shenlong. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Ye Junlin. Setelah tentara tiba dari Tian's Mansion, dia mencari jejak Su Zhengji. Tanpa diduga, Su Zhengji mengetahui niatnya dan pergi. Tianlong dan yang lainnya menerima kabar kepergian Su Zhengji. Tidak apa-apa, kita cukup berurusan dengan Ye Junlin sendirian. Selain itu, sampaikan perintah dari Tian's Mansion. Separuh dari orang-orang segera pergi mencari keberadaan pasukan dewa jahat. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri, kesempatan ini terlalu langka. Segera. Para master dari Tian's Mansion dan klan Baolong pergi satu demi satu, dan mereka semua pergi memburu kekuatan dewa jahat. Dalam sekejap, separuh penduduk Gunung Tiandang hilang. Namun, semua kekuatan utama di dunia seni bela diri Daxia ada di sana. Begitu pula kekuatan internasional yang dikendalikan oleh Richard. Pasukan internasional datang mencari Ye Junlin. Kehidupan dan kematian orang lain tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka ingin menyaksikan Ye Jun mati. Menurut pendapat mereka, orang yang tersisa dapat membunuh Ye Junlin apapun yang terjadi. Lagi pula, hampir 10 ahli teratas di peringkat surgawi ada di sana. Ye Junlin tidak bisa melarikan diri, sekarang dia hanya bertarung melawan binatang yang terperangkap. Tempat yang jauh melampaui Gunung Tiandang. 3 dari 7 dewa jahat memandang Gunung Tiandang dan menghela nafas. Bisakah dewa jahat kecil menangani begitu banyak orang sendirian? Ini juga merupakan hal yang baik baginya, ini adalah pengalaman terkuat. Jika dia berhasil, dia akan berada di antara 3 teratas di peringkat Gunung Tiandang. Gunung Tiandang, Ye Junlin, kamu juga harus mengerti bahwa kamu pasti akan mati hari ini, jadi kamu bahkan telah memilih tempat pemakaman terlebih dahulu. Jangan khawatir, setelah kamu mati, Daxia akan menjaga keluargamu, bagaimanapun, putrimu dunia berbakat jarang terlihat. Semuanya, biarkan aku yang duluan. Xuan Lang berdiri. Dia sudah lama ingin melawan Ye Junlin, akhirnya mendapat kesempatan. Ayo pergi bersama, jangan buang waktu. Mendengar ini, Xuan Lang hampir meledak amarahnya. Ye Junlin, tolong berhenti bersikap sombong, aku bisa menanganimu sendirian. Boom, raung Xuan Lang, semua pakaian di tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuhnya membesar tanpa alasan, otot-otot di tubuhnya membengkak, dan ada totem serigala hitam di tubuhnya, yang samar-samar memancarkan cahaya. Seolah-olah serigala itu hendak melompat keluar dari tubuhnya. Seluruh aura Xuan Lang berubah drastis. Totem serigala memberinya kekuatan dan kecepatan kilat yang tak ada habisnya. Bunuh, Xuan Lang langsung muncul di depan Ye Junlin, dan kecepatannya melebihi batas. Boom, dia menamparnya, kekuatan yang diberikan oleh totem serigala cukup untuk menghancurkan segalanya. Xuan Lang sangat yakin bahwa meskipun dia kalah, dia masih bisa bertarung imbang dengan Ye Junlin dan bertarung selama ratusan ronde. Keluar, tapi dia tidak pernah menyangka Ye Junlin akan menamparnya. Lebih cepat dari dia, lebih kuat dari dia. Puff, di bawah tamparan yang menghancurkan, Xuan Lang tidak bisa menghentikannya sama sekali dan terbang mundur. Darah tersebar ke seluruh lantai. Yang berikutnya, mulut Ye Junlin terasa dingin, terkejut. Sebagai 4 Tianlong di Tian's Mansion yang sering berurusan dengan hal-hal di luar, Xuan Lang adalah yang terkuat. Pada akhirnya, bahkan Ye Junlin tidak bisa menghentikannya untuk memberikan tamparan. Ye Junlin menatap wajah semua orang, ayo berkumpul. Ayo, mari kita lihat betapa kuatnya penerus dewa jahat. Beberapa orang berdiri, mereka adalah dewa petir yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat surgawi. Raja Pedang ke-9 wilayah barat dalam daftar surgawi. Raja Tombak Neraka peringkat 8, Pedang Tao Kinceng Li Dautian berada di urutan ke-7 dalam daftar.
Mereka berempat akan bergabung untuk membuktikan apakah tempat ke-6 Ye Junlin di peringkat surgawi itu benar. Orang-orang ini levelnya lebih tinggi dari 5 naga Tao. Apalagi saat 4 orang bergabung ini akan menggemparkan dunia. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Apakah ini kesopanan? Mengapa kita tidak bergabung dan melakukannya bersama-sama? Bukan karena mereka berempat tidak memiliki keberanian, tapi mereka tidak percaya pada kekuatan Ye Junlin. Namun di sisi lain, mereka percaya pada otoritas Paviliun Tianji. Karena Ye Junlin bisa menduduki peringkat ke-6, itu berarti Ye Junlin lebih kuat dari mereka. Naik turunkan, bersambung.